Bagaimana cara Nabi Muhammad itu bersikap kepada istrinya? Silakan Gus. Ini pertanyaan kayaknya yang tanya perempuan apa laki-laki ini? Iya, betul. Romantisan mungkin. Iya. Rasulullah SAW yang jelas begitu perhatian kepada istri-istrinya. Kalau kita mau meniru Rasulullah, jaminan akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Iya. Rasulullah SAW adalah orang yang begitu sempurna. Iya. Rasulullah SAW bisa ditiru dalam aspek kehidupannya, kehidupan di masyarakat, ya kan, atau kehidupan dalam rumah tangganya. Bagaimana sih Rasulullah SAW memperlakukan istri-istrinya, ya kan? Ini seorang suami juga harus belajar bagaimana tata caranya Rasulullah SAW kepada istri-istrinya. Ya. Kalau kita istri saja, ya, nggak ada istri-istrinya. Kalau kecuali yang banyak istrinya ini. Saya mau ngomong istri-istrinya takutnya nanti banyak yang perempuan-perempuan, wah istrinya harus banyak, enggak. Ya. Memperlakukan istri itu dengan lemah lembut. Ya. Itu pasti istrinya senang. Ya. Dan bukan hanya kepada istrinya ya, sebenarnya lemah lembut ini harus menyatu pada diri kita. Apalagi kepada perempuan. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha lemah lembut dan menyukai dan mencintai kelembutan. Bagaimana kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya kan? Nah, Rasulullah SAW memperlakukan istri-istrinya luar biasa. Rasulullah SAW adalah orang yang romantis. Iya. Dalam satu keterangan disebutkan, karena Rasulullah SAW yadha'u ra'sahu fi hijri, kata Aisyah. Iya. Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di atas pahanya Siti Aisyah. Ya kan? Luar biasa. Wa yaqra'u wa ana haidun. Rasulullah SAW sambil membaca Al-Quran. Coba indahnya bagaimana Rasulullah SAW di atas pahanya Rasulullah, kepalanya. Kemudian sambil baca Al-Quran, Siti Aisyah dalam keadaan haid. Berarti tidak apa-apa. Begitu indah Rasulullah SAW kepada istri-istrinya. Masalah kelembutan juga dalam satu keterangan disebutkan, Siti Sofiyah, Sayyidatuna Sofiyah, Rasulullah SAW mempunyai istri namanya Sofiyah. Itu pernah menangis. Menangis itu Rasulullah nggak tanya, kamu nangis kenapa? Enggak. Kalau kita lihat istrinya menangis kan tanya dulu, enggak. Langsung sama Rasulullah, ini Siti Sofiyah dihapus air matanya dengan kedua tangannya. Begitu romantisnya. Begitu romantisnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW jangan anggap itu orangnya ibadah terus kaku, enggak. Rasulullah SAW juga bercanda dengan para sahabatnya, bercanda dengan istri-istrinya, ya enggak? Siti Aisyah minum nih. Setelah minum, gelasnya diletakkan di atas meja. Lalu Rasulullah SAW tanya sama Siti Aisyah, Aisyah, tadi kamu habis minum, mana bekas minumnya kamu ini? Letak bibirnya kamu tadi di mana? Ditunjukkan Siti Aisyah, ini loh bekas tadi aku minum. Diambil, dipasin sama mulutnya Rasulullah SAW. Coba, begitu romantisnya. Siti Aisyah pernah makan daging, diletakkan, diambil sama Rasulullah, ngambilnya pas dengan yang bekasnya Siti Aisyah. Kurang indah apa Rasulullah SAW? Maka ciptakan keindahan seperti Rasulullah SAW menciptakan keindahan dalam rumah tangganya. Saya ulangi ya. Ciptakan keindahan dalam rumah tanggamu seperti Rasulullah SAW menciptakan keindahan dalam rumah tangganya.
Makanya belajar juga kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Ada salah satu keterangan disebutkan Inna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza qabbala ba'dha nisaihi massa lisanaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mencium, bukan hanya mencium, terkadang Rasulullah SAW juga mengecup bibirnya Siti Aisyah. Jadi jangan lihat Rasulullah itu kaku, ini enggak. Makanya ada pelajaran juga ya. Ini juga bukan pelajaran buat bagaimana seorang suami memperlakukan kepada istrinya. Bukan. Ini juga pelajaran bagi perempuan-perempuan. Kalau kamu kepingin diperhatikan oleh suamimu, kamu juga harus memperhatikan suamimu. Iya enggak? Benar. Nih, Mas, ini keluar dari sedikit permasalahan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi istri. Iya, memperlakukan istri-istrinya ya. Iya. Kalau kita kepingin rumah tangganya harmonis, rumah tangganya enak, itu kita sebagai suami membaca keterangan-keterangan baik dari ustadz, dari kiai, dari tokoh, atau membaca buku sendiri. Itu bagaimana tata cara haknya seorang suami kepada istrinya. Jangan sampai baca banyak-banyak tentang bagaimana perilakunya istri kepada suaminya. Kalau kita sebagai suami, itu membaca keterangan-keterangan banyak tentang bagaimana seorang istri memperlakukan kepada suaminya, nanti akan suatu saat dia akan menuntut istrinya berbuat demikian. Begitu juga dengan istri. Harus membaca keterangan-keterangan atau buku-buku bacaan yang bagaimana tata caranya seorang istri memperlakukan suaminya. Jadi kita pelajari tugas kita masing-masing. Betul. Suami bagaimana caranya kita memberikan sesuatu kepada istri, begitu juga istri bagaimana cara menyayangi suami. Iya. Jangan mempelajari tentang suaminya. Seorang suami itu harus berbuat bagaimana sih kepada istri-istrinya. Kalau nanti bacaannya begitu terus, cari keterangannya yang begitu-begitu terus, nanti dia akan menuntut suaminya demikian. Begitu juga orang tua. Orang tua juga harus membaca bacaan atau mendengarkan keterangan-keterangan itu bagaimana seorang tua memperlakukan anak-anaknya. Jangan membaca bacaan tentang bagaimana seorang anak harus berbakti orang tua, bagaimana demikian. Enggak, nanti akhirnya dia akan menuntut anaknya untuk berbuat demikian. Begitu juga seorang anak memperlakukan, membaca keterangan-keterangan, membaca buku-buku bacaan, bagaimana tata caranya memperlakukan kepada orang tuanya. Benar. Iya. Jadi tugasnya kita maksimalkan tugas kita. Kita sebagai pemimpin bagaimana cara kita memimpin tugas kita, ya gitu. Iya. Jangan kita mengharapkan pemberian dari orang lain, tapi kita berikan sesuatu kepada orang lain. Artinya kita maksimalkan apa yang ada di dalam diri. Iya. Jadi yang perlu dikoreksi kita dulu bagaimana kita menjadi orang tua nih, membaca keterangan-keterangan yang bagaimana seorang tua kepada anak-anaknya. Kita sebagai suami nih, bagaimana tata caranya memperlakukan suami kepada istri-istrinya. Kita sebagai guru membaca bagaimana tata caranya seorang guru memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya. Jangan membaca keterangan-keterangan banyak tentang bagaimana seorang murid memperlakukan gurunya. Nanti seorang guru tersebut akan menuntut murid-muridnya untuk berbuat demikian. Iya, benar. Begitu juga dengan seorang murid untuk supaya membaca keterangan-keterangan bagaimana tata cara menghormati gurunya, memperlakukan gurunya itu bagaimana. Gitu. Betul. Kita pelajari sesuatu hal yang
di porsi kita, di tugas kita. Iya. Kalau dalam bahasa saya itu, kalau kita belajar dari pohon pisang nih, gitu. Jadi pohon pisang dia merelakan buahnya untuk manusia dan tidak mengharapkan apapun, walaupun setelah dia berbuah pohonnya akan ditumbang kayak gitu. Jadi Betul. kita laksanakan tugas kita sesuai dengan porsi kita dan jangan mengharapkan apapun. Jadi nanti kita akan mendapatkan balasannya tersendiri. Iya.